Orang Indonesia tuh sebenarnya banyak yang jago, banyak yang pintar, tapi masalah nomor satunya adalah nggak percaya diri. Dan gue udah tanya ini ke teman-teman di Kupang, di Kaltim, di Surabaya, di Jakarta, dimanapun, rata-rata mereka nggak percaya diri karena apa? Mohon maaf kakak, aku introvert. No. Bangun. Sains sudah membuktikan bahwa introvert itu kecil hubungannya dengan pede nggak pedenya lu. Catat ini dulu, mantra yang gue pakai kemana-mana. Semakin lu kenal diri, lu akan semakin paham diri. Dan semakin lu paham diri, lu akan semakin percaya diri. Oke, tampung dulu, nanti kita akan ulik. Setelah itu di akhir gue juga akan kasih tips praktisnya untuk lu pakai di dua hal yang paling berpengaruh ke karir dan keuangan lu. Pertama, dalam konteks belajar bahasa asing. Kedua, dalam konteks lu belajar manggung, belajar konten, belajar personal branding supaya lu makin kelihatan. Oke? Let's go. Gue mau apresiasi teman-teman yang kemarin komen cara baru kita sambil nyoret, sambil nulis. Jadi kita nge-flow banget di sesi ini. Thank you, karena lu suka gue akan lanjutin dengan cara ini. Kita terus belajar, kita terus upgrade diri. Nah, 5 alasan kenapa orang gak pede menurut Dr. Aseris. Dia ini seorang praktisi yang udah pengalamannya 12.000 jam sesi terapi, guys. Dan udah ngelatih 80.000 praktisi ACT therapy. Jadi ini bukan asal ngemeng ya. 5 pola yang berulang adalah pertama, kita punya ekspektasi yang berlebihan ke diri kita sendiri. Kita tuh selalu perfeksionis, nuntut sempurna. Jadinya kita malah salah. Takut salah dan nggak berani mulai sama sekali, teman-teman. Kedua, kita terlalu keras menilai diri kita sendiri. Pernah nggak ketika kita melakukan sesuatu, sesudahnya tuh kita review terus di kepala. Aduh tadi gue harusnya begini, aduh gue harusnya begini, aduh tadinya gue salah begini, aduh sebenarnya tadi kalau gue nggak begini bisa begini ya. Wajar sebenarnya. Tapi kalau lu mengulang-ulang itu terus, lu malah nggak maju-maju. Nah yang ketiga, seringkali kita terlalu fokus ke rasa takut, teman-teman. Takut itu normal. Bahkan pembicara yang udah mendunia pun sebelum manggung ada rasa takutnya. Tapi gue suka kata teman gue, tabrak rasa takutnya. Rasa takutnya jangan dipelihara, jangan dipupuk. Nanti gue ada cara namanya diffuse untuk mengalahkan rasa takut ini. Oke, yang keempat, kita bicara soal masalah pengalaman. Kebanyakan orang juga nggak pede karena of course pengalaman dia terbatas. Atau dia membandingkan pengalaman dia dengan pengalaman orang lain. Kita juga akan selesaikan masalah itu. Nah yang kelima teman-teman, kurang skills. Kalau belum jago, ya wajar aja kalau kita nggak pede. Tapi semakin kita berlatih, semakin kita jago, of course, rasa pedenya akan muncul. Dari 5 itu, ada nggak yang menyebut introvert? Nggak ada kan? Karena introvert itu pada intinya adalah gimana kita menge-charge diri sendiri. Kalau introvert kecenderungannya adalah setelah ngomong di publik, setelah ketemu banyak orang, setelah nge-WA-in 100 orang, dia butuh bengong, diem untuk nge-recharge. Berinteraksi, terpapar dengan orang, itu ngabisin baterai dia. Tapi kalau extrovert, ketika dia ketemu orang, berinteraksi, ngobrol, balas WA, nge-zoom meeting, itu malah energinya keisi, baterainya keisi. Bedanya itu doang. Jadi jangan terlalu overthinking. Jangan diambil segala sesuatu tuh gara-gara gue introvert. No. Patahkan itu sekarang di pikiran. Bilang, orang introvert juga bisa pede. Orang introvert juga bisa pede. Oke? Baru kita lanjut. Pernah dengar kan quotes, competence breeds confidence. Yang artinya adalah kompetensi melahirkan kepercayaan diri. Dan ini adalah basis sains ya teman-teman. Kalau menurut teori self-efficacy dari Profesor Stanford, namanya Albert Bandura, dia bilang kalau untuk menumbuhkan rasa yakin terhadap kemampuan kita, cara paling ampuhnya adalah dengan menjadi jago, menjadi becus, atau dengan sukses menyelesaikan sebuah tantangan dengan baik. Kita pakai contoh kasus ya. Misal gue pengen makin pede berbahasa Inggris, lalu gue mulai take action. Simple dulu, gue nonton film-film yang berbahasa Inggris, liatin subtitlenya, gue dengerin lagu-lagu berbahasa Inggris, gue bacain liriknya yang gue nggak ngerti, gue coba untuk cari arti katanya. Ketika gue makin banyak vocabulary-nya, kompetensi gue makin kebentuk. Yang tadinya gue ngomong AO karena gue nggak tahu kata-katanya apa, sekarang kosakata gue makin banyak, kompetensi gue makin naik. Gue makin sadar bahwa gue udah bisa nih nyanyiin lagu ini, gue udah bisa nih ngomong selancar sosok yang gue nonton di film. Right? Karena gue mengulang-ulang itu terus berkali-kali. Akhirnya muncul ke bawah sadar bahwa gue udah naik level. Dari 0 ke 1. Kenaikan level itu akan menambahkan self-belief kita, teman-teman. Nah, self-belief ini akhirnya menumbuhkan confidence. Dan kita makin pede lagi, makin pede lagi, makin pede lagi. Ini yang namanya confidence, competence, loop. Jadi percaya diri itu bukan sifat bawaan dari lahir, tapi sebuah pola neurologis yang bisa kita latih dan kita bentuk secara sengaja. Supaya lu bisa take action dan latihan secara terarah, gue udah siapin frameworknya, namanya SIAP. Oke, ini gue bikin sendiri, tapi tetap berdasarkan versi bahasa Inggrisnya. Ini gue Indonesiakan supaya memudahkan kita semua, lu gampang ingat. Tapi again, ini udah gue praktekkan, dan based on apa yang gue baca. Gimana teman-teman? Siap?
Siap. Oke. S pertama itu adalah serap. Maksudnya apa? Kalau mau jago, ya lo harus menyerap skills yang lo belum punya. Nggak ada jalan pintas, teman-teman. Kalau lo pengen jago ngomong di publik, ya lo mesti latihan ngomong sama kamera berkali-kali sampai ngomong di depan kamera jadi sesuatu yang natural buat lo. Kalau lo pengen bisa berbahasa asing, ya nggak bisa dengan lo ngebaca doang atau lo cuma bermain game berbahasa asing. Mulut lo ini, bibir lo ini mesti ngomong, kan? Kalau enggak, ya nggak terbiasa. Misalnya, lo udah pakai aplikasi kayak Elsa, gue pakai Elsa, ya. Itu kan AI. Oke, gue suka. Dia memaksa gue untuk ngomong. Gue harus menjawab. Salah nggak apa-apa, tapi ngomong. Jadi lu nggak bisa menghindari serap ini. Lu harus serap ilmunya dengan lu praktekin. Gue kasih contoh nih, dari dunia K-pop ya. Mungkin teman-teman tahu Suhonya EXO 2015. Dia nggak bisa main bahasa Inggris, men. I went to China yesterday. Okay. I have fan meeting. Tapi lihat klip ini, 2 tahun yang lalu, dia nunjukin dia udah bisa berbahasa Inggris dengan lancar. My mom called this morning. These days, I'm so busy with my work. My mom is worried about me a lot. So, I just wanna tell her, I'm okay. Don't worry about me. Dengar-dengar sih, waktu dia lagi wajib militer, dia pakai kesempatan itu sambil belajar bahasa. Gila ya, salut gua sama dia. Dan dia ngelakuin itu karena dia pengen bisa komunikasi lebih baik sama fans-fans internasional dia. Mantap kan? Implementasi. Artinya, yang lu udah latihan tadi, yang udah lu serap tadi, mesti lu praktekkan di dunia nyata. Lu udah belajar ngomong sama app, sama Elsa, lu ngomong sama Elsa beneran di dunia nyata ya. Mungkin teman lu ada namanya Elsa. Lanjut ke yang ketiga, A. Analisa. Analisa itu seringkali kita skip. Karena kenapa? Ingat 5 faktor kita bikin gak pede? Terlalu keras menilai diri sendiri. Sehingga kita tuh gak berani untuk melakukan review yang objektif. Padahal sebenarnya kalau kita terapin, review itu gak cuma ngelihat apa yang kurang, tapi juga ngelihat apa yang sudah bagus. Dan itu yang selalu butuhkan untuk bilang, iya ya, gue tadi gak bisa ini, udah bisa ini sekarang. Nah, itu yang bikin pede. Jadi analisa itu penting. Dan yang terakhir, P. Perbaiki. Simpel kan? Kita masuk ke study case. Siap untuk siap? Siap. Langsung kita serap ilmunya teman-teman dalam konteks belajar bahasa Inggris. Gue akan contohin pakai Elsa karena ini app yang gue udah pakai terbukti. Silahkan lo mau pakai yang lain atau lo mau praktekkan di dunia nyata juga silahkan. Tapi intinya cara serap gue di Elsa itu jadi mudah banget karena waktu join langsung ditanyain kerjaan lo apa, divisi lo apa, interest lo apa, sehingga kan dibikinin personalized path. Supaya nggak banyak babi bu, gue langsung contohin aja ke tim gue, Brian, yang ada di belakang kamera nih, asli Kediri yang lagi pengen belajar bahasa Inggris. Ambil Bri, kalau gue udah bagus soalnya. Funny film. Funny film. Have you seen the film about the happy hour? Have you seen the film about the happy hour? This is a sound. Rest your upper teeth on your lower lip and blow air out smoothly, without stopping it. Have you seen the film about the happy hour? Nah, selain latihan sendiri atau pakai AI, lu juga bisa latihan pakai cara gue dulu yang tadi gue sebut. Dulu dengerin lagu bahasa Inggris, lu nonton film dan lu liatin subtitlenya, lu catat kata-kata yang lu pengen catat supaya lu makin kaya dengan kosakatanya. Nah, masuk ke nomor 2, implementasi. Saatnya praktek di dunia nyata. Gua saranin banget kalau lu punya budget sekitar 1 jutaan per tahun, ikutlah yang namanya Toastmaster. Di sini gue kebentuk banget bahasa Inggris gue dan sekaligus public speaking gue. Karena gini, ketika lu ngomong, ada satu orang di bawah yang nyatetin seberapa banyak lu ngomong namanya counter. Jumlah ahnya lu dari setiap kali lu ngomong harus makin berkurang. Nah, itu praktis banget kan teman-teman. Dan lu juga jadi bisa dapat komunitas orang-orang yang sama-sama lagi belajar. Sehingga kalau pelo-pelo dikit, semua ngerti, semua lagi belajar. Namanya mau jadi jago harus ngelewatin salah-salahnya dulu. Nah, itu menurut gua jadi komunitas yang sehat. Toastmaster, catat itu. Kalau belum ada, ya lu minta temen lu, pasangan lu, atau siapapun untuk bantu temenin lu ngobrol. 10-15 menit sehari udah ngaruh banget daripada enggak sama sekali. Nah, tapi kalau lu mau naik level lagi dan lu malas ketemu orang, nah di sini bagian introvertnya mungkin ngaruh ya. Lu udah capek. Lu bisa role play sama AI. Inilah yang gue suka dari Elsa karena sangat mewakili implementasi di dunia nyata. Gue praktekin lagi buat teman-teman. The scene takes place in a Zoom call. You will be interviewing for a video editor role at a creative agency. Hello.
Thank you for joining the call today. Can you start by telling me a little about yourself? Thanks for having me. I've been editing videos for about 7 years now. That's great to hear. It sounds like you have a solid background. Can you tell me about a specific project you worked on that you are most proud of? Absolutely. One project I am proud of was a campaign for a local brand that doubled their engagement through visual storytelling. That sounds impressive. It's great to hear that your work had such a positive impact. Gue percaya practice makes perfect. Even better, perfect practice makes perfect. Jadi kita nggak cuma sekedar latihan, tapi juga kita analisa. Masuklah ke siap berikutnya. Evaluasi, apa yang perlu kita perbaiki. Cara hacknya gue adalah, sebelum gue mulai, gue udah tanya dulu sama ChatGPT untuk bisa belajar bahasa tertentu. Inggris kayak, Korea kayak, Jepang kayak. Kira-kira 5 metrik utama yang perlu gue perhatikan apa? Biasanya dia langsung kasih lihat, oh lu mesti bisa menguasai ini, dan ini. Nah, kita bisa mengukur. Anggap misalkan kosakata. Untuk gue bisa mengerti dan menggunakan bahasa Mandarin dengan baik, misalnya, itu butuh paham berapa kosakata. Anggaplah 2000. Lo jadi bisa ngitung kan? Oh, gue sudah paham 100. Jadi 100 dari 2000, lu udah berapa persen lo paham? Dengan punya pengukuran yang kayak gitu, kita jadi objektif ke diri sendiri, sehingga kita nggak sibuk dengan rasa nggak pede kita. Karena kita ngelihat progres. Dari 0 ke 100 kosakata. Dari 100 ke 2000 kosakata, tinggal 1900 lagi. Ini yang gue suka kalau lu pakai Elsa, spesifik Elsa Premium, ada yang namanya Speech Analyzer. Setelah lu ngomong sama AI-nya, dia akan menganalisa langsung pelafalan lu bagus apa enggak, intonasi lu gimana, grammar dan vocabulary lu itu improve apa enggak. Jadi lu tahu bagian mana yang memang masih ada PR. Ya, mungkin lu ngerasa kayak, Mas Ruby, kok ini jadi jualan? Gua kan sharing apa yang gua rasa bagus, daripada lu bingung nyari di luar sana ada banyak pilihan. Kalau lu ngerasa ini cocok, lagi ada harga khusus. Again, benefit dari lu udah belajar sejauh ini dan dengerin sejauh ini, lu bisa dapetin harga khusus dan kode promonya gua akan tampilin, dan juga di bagian deskripsi lu bisa lihat lagi nanti. Oke? Kita lanjut ke yang terakhir. Siap? Perbaiki, teman-teman. Analisa kan udah ada tuh, hasilnya udah ada tuh. Apa yang lu kurang-kurang. Bikin program lagi untuk mengimprove itu. Ulangi lagi proses siap ini. Serap, implementasi, analisa, perbaiki. Siap? Siap. Nah, teman-teman tahu nggak yang persiapan performance-nya mirip dengan confidence cycle ini? Yes. Raditya Dika. Di salah satu episodenya Radit pernah ngomong kayak gini. Makanya semakin sering gue latihan, semakin bagus juga materi gue. Itu teori gue itu. Makanya gue sampai 6 kali latihan. Jual tiket cuman 50.000 kalau nggak salah. 12 orang doang. Nggak usah banyak, yang penting lo nemu orang. Dan ya, buat tahu respon aja kan. Yes. Ya, kita ibaratnya kayak membayar Elsa itu menggantikan bayar orang untuk jadi penontonnya. Kita menerima respon itu, gitu ya. Case nomor 2. Dalam konteks konten, kita masih pakai framework siap yang sama. Oke? Langkah pertama, serap skills-nya. Ya, gue akan mulai dari belajar bikin skrip yang bagus, yang nggak bertele-tele, yang straight to the point. Lu bisa ajak ChatGPT untuk ngobrol di sini. Lu udah bikin dulu skripnya, minta dia rapihin, minta dia untuk bikin menjadi kalimat yang pendek-pendek dan kasih dia time frame. Misalnya gue mau skrip ini selesai dalam waktu 1 menit dengan kecepatan berapa kata per menit. Boom, dia bisa improve. Atau misalnya lu pengen bikin caption yang SEO friendly. Bilang sama dia, gue pengen masukin kata kunci ini sebanyak mungkin supaya SEO friendly. Dia juga bisa bikinin, ya. Jadi jangan ada alasan lagi. Setelah itu, skripnya udah jadi, latihanlah ngomong di depan kamera. Ada satu tips yang bagus banget dari temen gue yang radio announcer. Di kamera lu, tempellah foto temen lu, pasangan lu, ibu lu, siapapun yang lu udah nyaman untuk ngobrol. Sehingga ketika lu ngelihat muka dia, lu ngerasa kayak lagi ngomong sama dia, senyumnya keluar dengan natural, gaya bahasa lu waktu ngomong sama dia juga kayak lagi ngobrol sama dia langsung. Dan ini ngebantu banget, teman-teman. Yang ketiga, belajarlah untuk lu ngedit-ngedit kontennya tipis-tipis. Nah, dengan cara gitu, lu mulai serap skill-skill utama yang dibutuhkan untuk bisa ngonten, untuk bisa personal branding. Masuk ke yang berikutnya, implementasi. Of course, kita akan ngerasa konten kita yang paling bagus. Kita akan ngerasa kayak, wih, gue udah nailed it. Tapi ketika tes di dunia nyata, kemungkinan besar lo akan gagal. And that's okay. Gak apa-apa banget, guys. Gue bahkan akan bilang ke lo, coba 30 hari berturut-turut, gak usah ngelihat jumlah views dan engagementnya, tapi pastikan lo konsisten. Karena yang paling mahal dari proses ini adalah gimana lo terus serap skillnya. Ingat, itu dulu serap skillnya, bukan hasilnya. Abis itu masuk ke yang berikutnya, analisa, teman-teman. Yang paling penting dari sebuah konten adalah completion rate.
atau berapa persen dari video itu ditonton, dan berapa banyak orang yang nonton sampai tuntas. Misalkan di YouTube 30 detik pertama bisa setengahnya udah nggak nonton lagi. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh berarti intro gue kurang bagus. Ada juga yang namanya spike, dimana poin-poin yang orang suka banget dan orang ngulang. Nah, berarti bagian situ lu script-nya bagus banget. Saking bagusnya orang pengen ngulang. Dari situ lu bisa ngelihat, oh ternyata yang orang mau tuh kayak gini, orang yang butuh kayak gini. Nah, yang terakhir, lo mulai perbaiki. Nah, perbaikinya bisa macam-macam, ya. Bisa lo ambil apa yang lo pelajari, terus lo coba replikasi orang-orang yang lo suka. Misalnya konten kreator, ya lo replicate gue lah misalnya. Cara nulis gue, slide gue kenapa slide pertama judulnya kayak gini. Kenapa slide kedua selalu nggak terlalu rame. Nah, terus kalau misalkan ada brand masuk, kenapa masukin di slide ke-7 dan ke-8? Dan gue bikin soft banget. Karena gue pengen ngasih value ke orang. Mau dia percaya nggak percaya brandnya, dia tetap dapat manfaat dari baca tulisan gue. Itu yang bisa lo coba praktekkan. Nah, jadi siapkan proses ini berulang-ulang. Oke? Siap? Siap. Nah, terakhir, mungkin lo udah ngelakuin ini semua, lo masih ngerasa, oke, gue kadang-kadang tetap ada nggak pedenya. Specifically ke problem nomor 3, untuk mengatasi rasa takut, ada cara namanya diffuse. Ini adalah cara kita menjinakkan pikiran kita. Kunciannya adalah kita memisahkan diri kita dari pikiran kita. Kita melihat pikiran itu tidak lebih dari sekedar kata-kata. Ingat, pikiran negatif itu normal, jangan dilawan, tapi dijinakkan. Ini 3 langkah menjinakkan pikiran kita. Kenalin, namain, netralisasiin. Misal nih, rasa takut itu muncul di dalam lu. Langsung ingat, kenali, namai, netralisasi. Langsung pisahkan antara diri kita dan si pikiran takut ini. Gue sadar lu ada rasa takut, gue akan kasih nama lu si takut. Si takut muncul nih. Apa kabar bro? Baik. Udah ya, cukup ngobrolnya hari ini. Bye dulu sebentar, gue lagi mau manggung. Nanti lu muncul lagi boleh? Gue pisah dulu sama lu bentar. Oke? Kira-kira seperti itu konsep. Netralisasinya adalah membayangkan di kepala kita bahwa si takut ini emang cuman orang yang lagi numpang lewat. Bayangkan dia sebagai sebuah sosok yang memang hadir untuk melihat, tapi nggak boleh komentar. Bilang, takut? Oke, lu nunggu sini bentar ya. Lu lihat boleh, komentar jangan. Si Rubinya mau manggung dulu. Atau bisa juga lu bercandain gitu kayak, ya elah lo lagi. Nggak main, bosen gue sama lu. Sesimpel itu teman-teman, tapi lu bener-bener lakukan, gue sampai merinding nih. Karena memang itu ngaruh banget teman-teman. Di belakang panggung, bentuk visualisasi seperti itu ngaruh sekali. Kenali, namai, dan netralisasi. Sekali lagi, pikiran negatif itu normal, jangan dilawan, tapi kita jinakkan. Jadi buat lo yang masih ngerasa nggak pede, lu udah paham sekarang bukan karena lu introvert, lo udah paham bahwa semakin lo kenal diri, semakin lo paham diri, dan semakin lo percaya diri. Dan lo nyampe ke sana, lo praktekkan si siap ini. Serap, implementasi, analisa, dan perbaiki. Kalau lo udah ngelakuin ini semua dan lo masih ngerasa masalah baru nih, imposter syndrome, gue juga udah sempat bikin videonya. Lo bisa tonton video yang satu ini. Salam belajar berkarya, berbagi.